Srir Astu Swasti Prajatia. Teknologi bisa mempercepat proses, tapi tidak bisa menggantikan keunikan dari pemikiran kreatif dan intuisi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Debat Syariah Ekonomi Festival tahun 2024, yang kami hormati segenap panitia Lomba Debat Syariah Ekonomi Festival tahun 2024. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan tim kami terlebih dahulu. Saya Najiha sebagai pembicara pertama yang bertugas menguraikan definisi, latar belakang mosi, dan menyampaikan poin penting argumen kami. Kemudian pembicara kedua kami ada Erlina Dia Armada yang bertugas menyampaikan argumentasi untuk memperkuat argumen yang telah saya sampaikan disertai dengan bukti empiris. Kemudian pembicara ketiga kami ada Mahali Mujab yang bertugas untuk merekonstruksi arah perdebatan, memberikan rekomendasi dan juga kesimpulan. Dewan juri yang kami hormati, mosi perdebatan kali ini yakni perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI lebih banyak memberikan manfaat daripada resiko bagi masyarakat. Kami dari tim kontra sangat tidak setuju dengan adanya mosi perdebatan kali ini. Artificial Intelligence merujuk pada sistem komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan berpikir manusia, seperti belajar, memahami, dan memecahkan masalah, yang dimana AI sendiri muncul pada tahun 1956 saat konferensi Dartmouth. John McCarthy sebagai salah satu pelopor kecerdasan buatan mendefinisikan AI sebagai ilmu dan rekayasa membuat mesin cerdas, khususnya program komputer cerdas. Ia memandang AI sebagai upaya untuk menciptakan sistem yang dapat meniru kecerdasan manusia dalam berbagai aspek, seperti pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan pembelajaran. Dewan juri yang kami hormati, di Indonesia sendiri, perkembangan AI mulai mendapatkan perhatian serius pada awal 2010-an. Pemerintah dan berbagai institusi pendidikan mulai berfokus pada penelitian dan pengembangan AI. Namun, kemajuan ini juga membawa tantangan yang sangat serius. AI menjadi ancaman terhadap lapangan pekerjaan manusia, di mana otomatisasi dan AI dapat menggantikan peran yang sebelumnya dilakukan oleh tenaga pekerja manusia. AI telah terbukti mengancam lapangan pekerjaan manusia. Banyak pekerjaan yang kini digantikan oleh mesin otomatis dan algoritma AI. Menurut laporan dari World Economic Forum pada tahun 2020, sekitar 85 juta pekerjaan diperkirakan akan hilang pada tahun 2025 karena otomatisasi. Meski ada pekerjaan baru yang akan muncul, namun sebagian besar pekerjaan yang hilang adalah pekerjaan yang berkeahlian rendah yang sulit digantikan dengan cepat oleh pekerja manusia. Contohnya adalah pekerjaan di sektor manufaktur, pelayanan pelanggan, dan transportasi yang sudah mulai digantikan oleh robot dan software otomatis. Dewan juri yang kami hormati, selain itu, penggunaan AI seringkali melibatkan pengumpulan dan analisis data pribadi yang menimbulkan risiko terhadap privasi dan keamanan data individu. Potensi penyalahgunaan informasi yang dikumpulkan bisa menimbulkan dampak yang merugikan bagi kehidupan pribadi manusia. Data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk tujuan yang tidak etis atau bahkan berbahaya. Menurut laporan dari MCAV, pada tahun 2020, kasus pencurian data meningkat sebesar 56% dibandingkan tahun sebelumnya. Banyak diantaranya disebabkan oleh sistem AI yang rentan terhadap serangan cyber. Sistem pengenalan wajah yang merupakan salah satu aplikasi AI juga sering disorot karena penggunaannya yang tidak transparan dan invasif terhadap privasi individu. Dewan juri yang kami hormati, di sisi lain, ketergantungan yang meningkat pada teknologi AI dapat mengurangi keterampilan dan kemampuan manusia dalam berpikir kritis serta menyelesaikan masalah secara mandiri, menyebabkan ketergantungan yang berlebihan pada mesin dan sistem otomatis. Dengan semakin meluasnya penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari, manusia semakin bergantung pada teknologi AI. Ini menciptakan resiko yang dimana kemampuan manusia dalam berpikir kritis, mengambil keputusan, dan menyelesaikan masalah menurun karena bergantung pada AI. Sebuah studi dari Pew Research Center pada tahun 2021 menunjukkan bahwa 72% dari responden percaya bahwa ketergantungan pada algoritma dan sistem AI dapat menyebabkan penurunan dalam kemampuan berpikir manusia dan pengambilan keputusan yang secara mandiri. Untuk itu, kami dari tim kontra dengan tegas, lugas, dan mantap sangat tidak setuju dengan adanya mosi perdebatan pada kali ini dengan beberapa poin argumen yang sebagai berikut. Itu yang pertama, yaitu AI mengancam lapangan pekerjaan manusia. Kemudian yang kedua, AI mengancam privasi dan keamanan data. Yang ketiga, AI menyebabkan ketergantungan pada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, izinkanlah saya, Erlina Dia Armada, sebagai pembicara kedua untuk menyampaikan argumentasi, memperkuat argumen, disertai dengan bukti empiris yang telah disampaikan pembicara pertama tim kami. Dewan juri yang terhormat, seperti yang telah rekan saya sudah sampaikan, dalam hal ini kami sangat paham dan sadar bahwa tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Perkembangan teknologi kecerdasan AI lebih banyak memberikan manfaat daripada resiko bagi masyarakat. Itu adalah tidak benar.
bahwasanya dengan adanya AI mempunyai banyak resiko bagi masyarakat. Telah dibuktikan dengan adanya 3 argumentasi tim kami. Yang pertama, AI mengancam lapangan pekerjaan manusia, di mana AI berpotensi menggantikan pekerjaan manusia, terutama dalam pekerjaan yang bersifat repetitif atau berbasis data. Hal ini dapat menyebabkan pengangguran massal di sektor tertentu, diperkuat dengan adanya data dan studi kasus mengenai McKinsey Global Institute 2021 memperkirakan bahwa 45% dari pekerjaan saat ini dapat diotomatisasi dengan teknologi yang ada, dan ini akan mempengaruhi jutaan pekerja di seluruh dunia. Diangkat dari kasus nyata, di Amerika Serikat, perusahaan seperti Amazon dan Walmart telah menggantikan pekerja gudang dan kasir dengan sistem AI dan robot. Hal ini menyebabkan ribuan pekerja kehilangan pekerjaannya. Contoh konkret dalam hal ini adalah industri manufaktur dan layanan pelanggan. Kemudian disusul dengan argumentasi kedua tim kami, AI mengancam privasi keamanan data, bahwasanya pengguna AI dalam pengawasan dan pengumpulan data menimbulkan resiko yang besar terhadap privasi individu. Dewan juri yang terhormat, AI dapat dimanfaatkan data untuk memata-matai individu tanpa persetujuan mereka yang melanggar hak asasi dan hak privasi. Data ini didukung oleh studi kasus yang mana ada laporan dari Amnesty International 2022 menunjukkan bahwa penggunaan teknologi pengenalan wajah yang didukung AI oleh pemerintah Cina ini untuk memantau etnis minoritas diangkat dari kasus nyata skandal Cambridge Analytica pada 2018, di mana data pribadi jutaan pengguna Facebook dikumpulkan tanpa izin dan digunakan untuk memanipulasi politik, menunjukkan bagaimana AI dapat disalahgunakan untuk pelanggar privasi. Diperkuat dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Duok pada hal ini mengungkapkan adanya ancaman terhadap privasi dan keamanan data pribadi. Penggunaan AI dalam pengumpulan dan analisis data pribadi membawa resiko yang signifikan terkait dengan privasi individu. Dewan juri yang terhormat, algoritma AI yang kompleks dan canggih dapat menganalisis data pribadi dengan sangat detail. Diperkuat dengan argumentasi ketiga kami, AI menyebabkan ketergantungan manusia, bahwasanya ketergantungan berlebihan pada AI ini mengurangi kemampuan kritis manusia. Penggunaan AI yang berlebihan dalam berbagai aspek kehidupan dapat mengurangi kemampuan manusia untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan membuat keputusan secara mandiri. Dewan juri yang terhormat, AI digunakan untuk otomatisasi, dapat menekan kreativitas dan inovasi manusia karena individu menjadi terlalu bergantung pada solusi yang dihasilkan oleh mesin daripada memikirkan solusi kreatif secara mandiri. Kemudian diperkuat lagi dengan studi Harvard Business Review 2021 mengungkapkan bahwa dalam perusahaan yang sangat mengandalkan AI cenderung akan menghasilkan solusi yang didasarkan pada data historis, bukan ide inovatif dan tidak konvensional. Meskipun AI dapat memberikan kemudahan pada efisiensi, resikonya jauh lebih besar jika manusia menjadi terlalu bergantung pada teknologi ini. Maka dari itu, kami dari tim kontra dengan lugas dan mantap tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Terima kasih. Dewan juri yang terhormat, izinkanlah saya Mahalim Mujab sebagai pembicara ketiga untuk melanjutkan konstruksi bangunan argumentasi yang telah disampaikan pembicara pertama hingga pembicara kedua kami. Seperti yang rekan saya sudah sampaikan, dalam hal ini kami sangat paham dan sadar bahwa tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini, yaitu perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI lebih banyak memberikan manfaat daripada resiko bagi masyarakat. Ada 3 poin. Yang pertama, AI mengancam lapangan pekerjaan manusia. Yang kedua, AI mengancam privasi dan keamanan data. Yang ketiga, AI menyebabkan ketergantungan pada manusia. Teknologi kecerdasan buatan atau AI dikhawatirkan akan membuat manusia kehilangan pekerjaan di masa mendatang. Namun, hal itu tidak butuh waktu lama untuk menjadi kenyataan. Beberapa perusahaan mulai memangkas karyawan. Salah satu ancaman utama yang dihadapi dunia kerja adalah otomatisasi pekerjaan rutin dan repetitif. Sistem AI yang cerdas dapat menggantikan pekerjaan yang memerlukan tugas repetitif dan terstandarisasi, seperti di sektor manufaktur dan administrasi. Mesin yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan mampu melakukan tugas-tugas ini lebih cepat dan akurat daripada manusia.
AI juga dapat berpotensi mengakibatkan pengurangan pekerjaan di sektor-sektor tertentu. Bukan hanya pekerjaan rutin, AI juga dapat mengancam pekerjaan kreatif. Program komputer yang dilatih untuk menghasilkan karya seni atau menulis berita dapat menggantikan pekerjaan seniman dan jurnalis manusia. Keberhasilan AI dalam meniru kreativitas manusia merupakan tantangan serius yang perlu diatasi. Perusahaan yang mengadopsi teknologi AI cenderung mengurangi permintaan pekerja manusia. Dalam upaya meningkatkan efisiensi, beberapa perusahaan mungkin beralih ke sistem otomasi yang lebih murah dan lebih efisien yang mengakibatkan penurunan lapangan pekerjaan tradisional. Meskipun kemajuan AI membawa efisiensi, kehadiran mesin cerdas dapat menimbulkan tantangan dalam aspek sosialisasi dan interaksi manusia. Pekerjaan yang membutuhkan empati, kepekaan terhadap konteks sosial dan keterampilan komunikasi mungkin kurang cocok untuk otomatisasi, tetapi tetap penting bagi keberhasilan banyak profesi. Penjahat cyber di Indonesia mulai memanfaatkan AI untuk memperkuat serangan mereka. AI digunakan untuk memprediksi perilaku korban dan merancang serangan yang lebih personal dan sulit dideteksi. Sistem AI yang kompleks rentan terhadap serangan cyber. Jika sistem ini diretas, data pribadi pengguna dapat dicuri dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dewan juri yang terhormat, adapun solusi dan gagasan yang dapat kami sampaikan pada perdebatan kali ini adalah masyarakat harus bisa memanfaatkan AI dengan bijak sebagai alat bantu, bukan sebagai alat pengambilan keputusan dengan memahami AI dengan benar. Yang pertama, AI bukanlah manusia. AI adalah alat yang diciptakan manusia, bukan makhluk hidup yang memiliki kesadaran sendiri. Yang kedua, AI memiliki keterbatasan. AI hanya bisa melakukan tugas-tugas yang diprogramkan dan tidak bisa berpikir secara kreatif atau mandiri seperti manusia. Yang ketiga, AI membutuhkan data. AI belajar dari data yang diberikan. Jika data diberikan bias atau tidak akurat, maka output dari AI juga akan bias atau tidak akurat. Kesimpulan, Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya untuk menyampaikan kesimpulan pada perdebatan kali ini. Yaitu yang pertama, AI dapat mengancam lapangan pekerjaan bagi manusia. Yang kedua, AI dapat berpotensi mengancam privasi dan keamanan data. Yang ketiga, AI menyebabkan ketergantungan manusia sehingga mengurangi kemampuan kritis manusia. Dengan ini kami tim kontra dengan lugas, tegas, dan mantap bahwa tidak setuju dengan adanya mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih.